Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mengenal Allah Tritunggal. Ini seri yang keempat, yang terakhir. Kita akan belajar bagaimana sejarah gereja mula-mula menghadapi beberapa ajaran yang menyeleweng, menyimpang dari firman Tuhan dan yang menyesatkan. Gereja mula-mula di abad pertama sebenarnya tidak mengalami kesulitan di dalam menerima ajaran para rasul tentang Allah Tritunggal. Mereka mengenal Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab semua orang yang percaya di abad pertama itu menerima baptisan sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus yang dicatat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Gereja mula-mula menerima dan mengakui natur kealahan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu itu, yang turun menjadi manusia, yang sempurna, demi menjadi Mesias, Juru Selamat bagi manusia yang berdosa. Gereja mula-mula juga menerima dan mengakui natur kealahan dari Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa melalui Yesus Kristus turun ke dunia ini di hari Pentakosta untuk menyertai diam di dalam diri orang percaya selama-lamanya. Seorang filsuf dan sejarawan Yahudi yang sangat disegani dan dihormati di abad pertama bernama Philo. Dia menuliskan kesaksian di catatan sejarahnya bahwa Yesus Kristus itu memiliki natur kealahan. Dia mencatat bahwa sebelum Yesus Kristus dilahirkan di muka bumi ini, dia sudah ada, dia sudah eksis bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Inilah yang disebut dengan pra-eksistansi Yesus Kristus. Kesaksian bapak-bapak gereja mula-mula, khususnya abad 1 sampai 4, juga mengajarkan tentang pra-eksistansi Yesus Kristus sebelum dia menjadi manusia sempurna yang berdarah daging. Mereka menyelidiki firman Tuhan dan mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki hubungan yang sangat erat dengan pribadi Allah Bapa yang kekal di sorga. Sesuai dengan catatan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan catatan Yohanes pasal 10 ayat 30 yang mengatakan bahwa pribadi Yesus Kristus dan pribadi Bapa adalah satu. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat beberapa kesaksian bapak-bapak gereja di abad pertama sampai keempat. Antara lain, yang pertama, Irenaeus, tahun 130 sampai tahun 200. Dia adalah bishop dari Lyons di Gaul, menuliskan karyanya yang terkenal, yang bernama Against Heresies, artinya melawan ajaran sesat. Tulisannya berisi pembelaan iman Kristen, khususnya menentang ajaran sesat Gnosticisme yang dipelopori oleh Valentinus dan Marcion. Ajaran Gnosticisme ini menganggap bahwa Yesus Kristus adalah sejenis Allah kecil yang diciptakan oleh Allah Bapa. Dan ajaran ini juga menganggap bahwa Allah yang sejati tidak mungkin memakai darah daging seperti Kristus. Mereka menolak natur kealahan Yesus Kristus. Tapi Bapak Gereja Irenaeus membuktikan kealahan Yesus Kristus sebagai pencipta yang memiliki natur yang sama dengan Allah Bapa dan juga sejajar dengan Roh Kudus. Melalui peristiwa yang terjadi dalam sejarah manusia, mulai dari penciptaan hingga penggenapan keselamatan dalam Yesus Kristus, Irenaeus membuktikan bahwa natur kealahan Yesus Kristus setara dengan pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus. Yang kedua adalah Bapak Gereja Tertullianus tahun 160 sampai 220. Dia Bapak Gereja dan apologet yang membela iman Kristen dari penyelidikannya terhadap ajaran Alkitab. Dia menentang ajaran sesat yang mengatakan bahwa Kristus dan Roh Kudus adalah subordinat atau Allah yang lebih kecil yang keluar dari Allah Bapa. Tertullianus membela iman Kristen dengan menegaskan soal 3 pribadi Allah yang memiliki natur yang sama, yang setara,
mulai dari studi Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Nah, Bapak Gereja Tertullianuslah yang akhirnya melahirkan istilah Tritunggal atau Trinitas dan istilah pribadi atau persona untuk menjelaskan tiga pribadi Allah yang Esa, yang tunggal. Nah, istilah Trinitas atau Tritunggal itu kemudian diterima oleh seluruh gereja Tuhan di zaman itu dan dipakai terus hingga pada hari ini. Yang ketiga, Bapak Gereja Athanasius tahun 296 sampai 373. Dia adalah Bapak Gereja dari Alexandria, memberikan kontribusi yang amat berharga dalam meneguhkan doktrin Allah Tritunggal dalam tiga karyanya yang terkenal. Ketiga karyanya itu adalah tentang penciptaan, tentang inkarnasi, dan tentang kealahan. Ketiga-tiganya merupakan sumbangsi yang sangat besar terhadap pengenalan doktrin Allah Tritunggal. Keempat, Bapak Gereja Agustinus tahun 354 sampai 430. Dia adalah Bapak Gereja di Hippo, menuliskan karyanya yang terkenal bernama On the Trinity pada tahun 400 sampai 420. Karya Agustinus ini menegaskan kembali ajaran Tritunggal dan membawa pengaruh yang sangat kuat bagi iman kepercayaan gereja Tuhan hingga masa reformasi dan kemudian bahkan sampai pada hari ini. Selanjutnya kita akan melihat beberapa ajaran sesat yang menentang doktrin Allah Tritunggal. Yang pertama, Origen tahun 185 sampai 254. Dia seorang teolog dari timur yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah pencipta, yaitu Bapa. Sedangkan anak atau Kristus adalah hikmat Allah. Hikmat Allah yang memang semula tidak terpisah dengan Bapa, tapi pribadi Yesus Kristus lebih kecil daripada Allah Bapa. Origen juga mengajarkan bahwa pribadi Kristus dan pribadi Roh Kudus memiliki status yang lebih rendah atau yang disebut dengan subordinat. Subordinat seperti cabang, ranting daripada Allah Bapa. Origen juga disebut dengan subordinasionalis. Jelas sekali ajaran Origen menentang ajaran kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Arius, lahir sekitar 256 di Libya. Dia mengajarkan bahwa Allah Bapa itu unik dan esa dalam kesendiriannya. Pribadi anak itu diciptakan oleh Allah Bapa dari firman menjadi roh. Keluar dari tidak ada menjadi ada. Ex nihilo. Dan kemudian menjadi anak. Nah, pribadi anak itu juga bisa berubah sesuai dengan free will-nya. Kehendak bebasnya, dia berubah-ubah. Arius juga mengajarkan bahwa substansi, natur dari pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berbeda satu dengan lainnya. Nah, ini juga menentang dan melawan ajaran kebenaran firman Tuhan. Ajaran Arius atau Arianisme ini kemudian juga mempengaruhi Theodotus dari Bizantium dan Paul Samosata tahun 200 sampai 275, seorang teolog Syria, Bishop Antioquia, yang mengajarkan bahwa Yesus hanya memiliki natur manusia saja. Lalu Yesus diadopsi menjadi Allah ketika dia dibaptiskan. Nah, ajaran ini disebut dengan ajaran adopsionisme atau dynamic monarchianisme. Artinya, kesatuan yang dinamis. Ajaran Arius ini disebut ajaran sesat sebab mengajarkan bahwa pribadi Yesus Kristus, anak itu adalah ciptaan yang berproses dan berubah-ubah. Dan ajarannya juga menyangkal kesetaraan dari tiga pribadi Allah Tritunggal. Ini sangat jelas melawan ajaran firman Tuhan. Yang ketiga, Sabellius tahun 215. Dia seorang tua-tua dan teolog dari Libya yang mengajar di kota Roma. Dia dipengaruhi oleh ajaran Arius.
Lalu ia melahirkan ajaran modalistik monarkianisme, artinya kesatuan dari 3 model. Dia mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 model atau 3 penampilan dari satu pribadi Allah yang Esa. Jadi bagi dia, Allah itu hanya Esa Tunggal sendiri saja, tapi memainkan 3 model. Bagi Sabellius, Allah Perjanjian Lama adalah Bapa, kemudian Perjanjian Baru dia menjadi Anak, dan sejak dari Pentakosta Allah turun lagi menjadi Roh Kudus. Jelas ini menentang ajaran firman Tuhan. Ajaran Sabellius yang disebut Sabellianisme disebut ajaran yang sesat sebab menolak 3 pribadi dari Allah Tritunggal. Yang keempat, Makedonius meninggal tahun 362, dia bishop Yunani di Konstantinopel pada tahun 340 sampai 360, dan dia melahirkan ajaran pneumatomaki, artinya penentang ajaran Roh Kudus, yang juga disebut dengan ajaran Macedonians. Dia menerima natur kealahan dari Yesus Kristus atau anak, tapi dia menolak natur kealahan Roh Kudus dan menolak penyembahan terhadap Roh Kudus. Ajaran ini sesat sebab menolak unsur kesetaraan dari Allah Tritunggal. Yang kelima, John Philophonus tahun 490 sampai 570. Dia seorang filsuf, saintis, dan teolog dari Alexandria dan melahirkan ajaran monofisit yang mengajarkan bahwa masing-masing pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang tersendiri. Jadi ada 3 Allah, bukan 1 Allah. Triteisme. Ajarannya mempengaruhi tokoh John Asuneges dan Rosselinus di abad pertengahan. Ajaran ini sesat sebab menolak kesatuan atau keesaan dari 3 pribadi Allah Tritunggal itu. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat beberapa sidang gereja yang sangat penting yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja untuk menegaskan kebenaran ajaran iman Kristen yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Sekaligus mereka sepakat mengecam ajaran sesat yang melawan ajaran kebenaran Alkitab. Yang pertama adalah Sidang Nisea tahun 325 yang menegaskan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah, memiliki substansi atau natur atau hakikat yang sama dengan Bapa. Dia tidak dijadikan, dia tidak diciptakan, melainkan bersama Allah Bapa selama-lamanya. Yang kedua adalah Sidang Konstantinopel tahun 381. Sidang ini melanjutkan Sidang Nisea, meneguhkan kembali keputusan Nisea dengan menggunakan istilah hipostasis, yang sinonim sama artinya dengan istilah ousia, O-U-S-I-A, artinya substansi, natur, atau hakikat. Sidang Konstantinopel ini meneguhkan ajaran iman Kristen, bahwa Alkitab mengajarkan Allah yang Esa memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang hipostasisnya, hakikatnya, substansinya adalah sama, setara. Kedua sidang ini, Nisea dan Konstantinopel, menyatakan dan mengecam bahwa ajaran Arius dan ajaran Sabellius adalah ajaran sesat. Yang ketiga, Sidang Kalsedon tahun 451. Sidang ini kembali menegaskan pengakuan iman yang diteguhkan di Sidang Nisea dan Konstantinopel. Juga menguatkan kembali ajaran gereja mula-mula yang percaya kepada doktrin Allah Tritunggal. Yang keempat, Sidang Toledo tahun 589 menegaskan bahwa Roh Kudus yang keluar dari Bapa adalah setara dengan Bapa. Dengan demikian, Roh Kudus itu juga memiliki hakikat atau natur yang sama dan setara dengan pribadi Bapa dan pribadi Anak. Saudara, seterusnya dalam perkembangan sejarah gereja Tuhan, ajaran Tritunggal
yang sesuai dengan gereja mula-mula, yang sesuai dengan kebenaran Alkitab, terus diyakini dan terus diajarkan oleh gereja Tuhan di abad pertengahan hingga masa reformasi tahun 1517. Di abad 16 ada seorang tokoh yang bernama Fausto Sozzini, 1539 sampai 1604. Dia dari Italia, dia dipengaruhi oleh ajaran Arius dan ajaran skeptik radikal, lalu melahirkan ajaran Socinisme. Dia mengatakan bahwa pribadi Yesus Kristus bukanlah Allah, melainkan hanyalah manusia sempurna. Dan pribadi Roh Kudus hanyalah energi dari Allah, bukan pribadi yang setara dengan Bapa. Jelas sekali ajaran dia melawan Alkitab, dan kemudian diadopsi oleh ajaran sesat, saksi Yehova, dan juga diikuti oleh kaum Unitarianis atau kaum kesatuan yang selanjutnya melahirkan ajaran New Age, ajaran teologi liberal, dan teologi universalisme. Kita bersyukur hingga pada masa kini gereja-gereja Tuhan yang memegang teguh bahwa Alkitab adalah 100% firman Allah yang tanpa salah dan adalah satu-satunya standar ukuran iman, moral, dan kehidupan sehari-hari. Gereja-gereja yakin bahwa Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal, yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah setara. Permisi tanya saudara, bila hari ini saudara mendengar ada ajaran sesat yang menyangkal atau menolak ajaran Alkitab, apa yang menjadi respon saudara? Saudara sedih, kecewa, atau marah, atau mengamuk, atau panik? Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak seharusnya merespon dengan negatif, tapi positif. Yang pertama, kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Bukan bersyukur karena ajaran sesat itu. Bersyukur kepada Tuhan sebab ajaran firman Tuhan itu benar. Bahwa Alkitab itu benar. Nubuat Tuhan Yesus itu benar. Coba kita baca Injil Matius 24. Ayat 4-5, kemudian ayat 11. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, konteks dari Matius 24 adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman sebelum kedatangannya kedua kali adalah munculnya Mesias palsu, munculnya nabi palsu, dan juga guru-guru palsu yang mencoba menyesatkan banyak orang, termasuk orang Kristen pun akan disesatkan. Jadi kalau hari ini ada bermunculan ajaran sesat, kita bersyukur bahwa Alkitab benar, bahwa perkataan Tuhan Yesus benar, bahwa nubuat Tuhan Yesus menjadi kenyataan. Kita bersyukur bahwa Alkitab kita bisa diandalkan. Selain itu, kita juga merespon dengan positif, yaitu lebih berjaga-jaga, berhati-hati, berwaspada, menghadapi berbagai macam ajaran sesat, dengan lebih tekun belajar firman Tuhan. Setia memegang firman Tuhan, setia beriman. Dan jika di sekitar saudara ada orang-orang atau teman saudara yang disesatkan atau diselewengkan, mintalah hikmat kepada Bapa di sorga, supaya saudara bisa menolong orang tersebut, membimbingnya kembali ke jalan yang benar, kembali ke kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16a. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat
dan dengan hati nurani yang murni. Nah, konteksnya saudara di sini adalah Rasul Petrus menasihati jemaat mula-mula untuk selalu siap sedia memberi jawab, mempertanggungjawabkan iman mereka. Kalau ada orang yang bertanya, atau ada ajaran yang sesat, atau ajaran yang salah, menyeleweng, bahkan ada yang mencoba memfitnah, jemaat Tuhan harus siap menghadapinya dengan sabar, dengan setia, dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan kesaksian yang baik. Jadi bukan merespon dengan negatif, tapi dengan positif. Supaya bisa membawa orang itu kembali ke jalan yang benar. Saya ingat waktu saya melayani di Jawa Barat, ada seorang pendeta yang bersaksi menceritakan bahwa salah seorang jemaatnya membawa temannya yang sudah tersesat ikut ajaran saksi Yehova yang menolak natur kealahan Yesus Kristus. Pendeta berbincang-bincang dengan orang saksi Yehova itu, bertanya jawab, berdebat soal iman, dan kemudian dengan penuh keyakinan si saksi Yehova itu menjelaskan apa yang dia yakini. Dia bisa menghafal ayat-ayat luar kepala. Lalu Pak Pendeta mengumpulkan jemaatnya sama-sama. Orang itu berhadapan dengan pendeta dan kemudian bertanya jawab. Ketika si saksi Yehova itu mengatakan, firman Tuhan berkata, pada kitab ini, ayat ini. Pak Pendeta bilang, stop dulu. Saya tidak mau ayat itu. Saya mau ayat sebelumnya dan sesudahnya. Bisa nggak dihafal? Lalu konteksnya apa? Si saksi Yehova gak bisa jawab. Saksi Yehova juga mengutip ayat dan mengatakan, menurut bahasa aslinya, Pak Pendeta bilang, stop dulu. Lalu Pak Pendeta ke ruang belajarnya, mengambil Alkitab bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan meminta dia membuka dan mencari. Dan membaca dari situ. Ternyata dia tidak mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Hanya paket hafalan dari ajaran saksi Yehova untuk kemudian meyakinkan orang lain supaya ikut tersesat. Orang itu ditertawakan oleh banyak anggota jemaat. Dia merasa direndahkan, dipermalukan di depan banyak orang. Singkat cerita, hari itu Pak Pendeta menginjili dia. Menceritakan tentang kealahan Yesus Kristus. Yang menjadi manusia, juru selamat yang menyelamatkan dia. Memimpin dia membaca Alkitab. Mengerti dia seorang yang berdosa. Mengerti bahwa dia membutuhkan juru selamat, dan juru selamat satu-satunya adalah Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Orang itu nampaknya mengerti manggut-manggut tanda setuju, tapi dia senyum sinis. Ternyata hatinya tidak tunduk, hanya kepalanya yang tunduk. Gengsinya dan hatinya terluka. Dia menolak percaya Yesus Kristus. Dan sejak hari itu, orang itu tidak pernah mau ikut temannya lagi ke gereja. Dia tetap tidak mau percaya. Saudara, ini adalah sebuah contoh yang tidak baik di dalam memimpin orang yang tersesat atau disesatkan, datang kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus membimbing seseorang dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni, dengan sabar, dengan tabah, mendoakan dia, membimbing dia, menjelaskan firman Tuhan. Barulah kita punya sebuah kesaksian yang baik dan benar, yang bisa menuntun orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan menerima kebenaran ajaran firman Tuhan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, sekali lagi Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang sejati itu mencakup 3 unsur yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya, yaitu unsur keesaan, satu Allah, walaupun ada 3 pribadi, bukan 3 Allah, tapi satu Allah yang tunggal, yang esa. Lalu ada unsur 3 pribadi, bahwa Allah yang esa itu menampakkan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga pribadi itu saling bergantung, codependent, saling bereksistensi, coexistent, saling berelasi, correlated,
saling mengasihi dari kekekalan hingga kekekalan. Dan unsur yang ketiga adalah kesetaraan. Setara secara natur, hakikat, karakter, otoritas, dan semua sifat-sifat kealahan lainnya. Dan kesetaraan ini sejak kekekalan hingga kekekalan, tanpa saling menyaingi, tanpa saling melampaui, tanpa saling berlawanan satu dengan lainnya. Mari kita melihat ilustrasi dalam gambar pertama ini. Tentunya ilustrasi ini bukan ilustrasi yang sempurna menjelaskan Allah Tritunggal. Sebab tidak ada satu contoh atau analogi apapun dalam ciptaan di dunia ini yang bisa menjelaskan Allah Tritunggal, Sang Pencipta yang unik, yang hanya ada pada pribadi dari Allah Tritunggal tersebut. Tapi poin saya adalah bahwa Alkitab mengajarkan ada 3 unsur dari Allah Tritunggal yang sangat penting, yaitu satu Allah atau Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, dan ketiga pribadi itu setara. Saudara melihat ada lingkaran ajaran Alkitab, nah harus menyentuh ketiga sisi itu. Selanjutnya, dari berbagai variasi ajaran sesat yang sudah kita lihat dari catatan sejarah tadi, yang menyimpang dari ajaran Alkitab, kita dapat kategorikan menjadi 3 bahaya penyesatan. Yaitu yang pertama, ajaran sesat Arianisme. Ajaran ini menyimpang karena menolak unsur kesetaraan. Mari kita lihat ilustrasinya dalam gambar yang kedua ini. Saudara melihat segitiga sama sisinya, cuma ada 2 sisi, yaitu satu Allah dan sisi satu pribadi. Sedangkan sisi yang satu abu-abu, yaitu kesetaraan, tidak ada. Jadi semua ajaran yang menolak kesetaraan dari 3 pribadi Allah Tritunggal, atau yang menolak kealahan dari Yesus Kristus, atau kealahan dari Roh Kudus, atau yang menganggap ketidaksetaraan dari 3 pribadi, jatuh dalam ajaran sesat Arianisme ini. Misalnya saksi Yehova yang menganggap Yesus itu adalah Allah nomor 2 atau Allah yang diciptakan oleh Bapa, atau ajaran Yudaisme yang menolak kealahan Kristus, atau ajaran-ajaran sesat lainnya yang menolak natur kealahan Kristus atau natur kealahan dari Roh Kudus. Lalu bahaya penyimpangan yang kedua adalah ajaran sesat Sabelianisme. Ajaran sesat ini menyimpang sebab menolak unsur 3 pribadi dalam Allah Tritunggal. Mari kita lihat ilustrasinya dalam gambar yang ketiga. Segitiga sama sisinya hanya ada 2 sisi, yaitu sisi satu Allah dan sisi setara, sedangkan satu sisi lagi yang abu-abu, 3 pribadi itu tidak ada. Jadi Bapa itu sama dengan anak, anak itu sama dengan Roh Kudus. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ketika Yesus dibaptiskan, muncul Roh Kudus dalam bentuk merpati, itu juga dirinya sendiri. Lalu ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, itu juga adalah suara Yesus sendiri. Nah, ini menentang ajaran Alkitab. Lalu bahaya penyesatan yang ketiga adalah ajaran sesat triteisme. Ajaran ini menyimpang karena melanggar unsur keesaan dari 3 pribadi Allah Tritunggal itu. Coba lihat ilustrasinya di gambar yang keempat ini. Saudara melihat segitiga sama sisinya hanya ada 2 sisi, yaitu 3 pribadi dan setara. Sedangkan satu sisi yang berwarna abu-abu adalah Allah yang Esa, itu yang ditolak oleh ajaran triteisme. Jadi ajaran ini percaya 3 pribadi itu adalah 3 Allah, bukan satu Allah yang Esa. Ajaran ini jatuh pada ajaran politeisme, di mana ketiga Allah atau Allah yang jamak itu bisa saling berlawanan, saling bertentangan, saling bersaing satu dengan yang lain. Ini sama sekali bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Saudara, banyak misteri di dunia ini, termasuk ajaran Tritunggal. Tapi Alkitab memberi kita kesaksian sejauh yang bisa kita mengerti, yaitu satu Allah, 3 pribadi,
yang setara. Banyak hal yang kita belum tahu. Nanti setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, pada kedatangannya yang kedua kali atau saudara meninggal dan ketemu dengan Tuhan Yesus, baru bertanya kepada dia. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang hari ini belum bisa masuk akal kita. Tapi ketahuilah, kalau Allah yang sempurna bisa masuk seluruhnya dalam otak saudara, maka Allah yang saudara percayai lebih kecil dari otak dan pikiran saudara, bukan? Dan ketahuilah saudara, sampai kita bertemu dengan Tuhan di hari kiamat nanti, di sorga nanti, pun kita tidak bisa mengenal 100% sempurna terhadap diri Allah yang sempurna itu. Memang kita menjadi sempurna, tapi kesempurnaan kita dan kesempurnaan Allah itu ada perbedaan kualitas yang jauh. Dan ketika saudara bertanya kepada Tuhan Yesus, dan dia berkata, yang ini kamu tidak boleh tahu, saudara harus rendah hati, tunduk, dan berkata, ya Tuhan, maaf. Dan saudara meninggalkannya. Semua yang misteri itu dimiliki oleh Allah yang sejati. Coba kita lihat satu ayat lagi, Ulangan pasal 29 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi atau misteri adalah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat atau firman Tuhan ini. Jadi jelas bahwa Allah Tritunggal yang maha kekal, maha pencipta, maha kuasa, maha kasih, maha baik, maha sempurna, dan maha segalanya adalah misteri yang lebih tinggi kualitasnya dan otoritasnya dari kita, manusia yang berdosa, yang terbatas, yang sementara. Manusia ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa. Kita sangat amat kecil seperti debu yang ditiup saja hilang. Itu sebabnya kita harus belajar rendah hati. Semakin belajar, semakin merasa tidak mengerti, semakin harus rendah hati di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau saudara membaca buku Einstein, ya, saintis yang jenius, yang terkenal itu. Kalau saudara membaca bukunya dan tidak mengerti, saudara bilang apa? Wow, Einstein hebat ya. IQ-nya mungkin 200 lebih. Saya ini siapa? Saya bodoh, saya tidak mengerti, saya terbatas. Kita merasa kecil di hadapan Einstein. Tapi ketika kita membaca Alkitab, firman Allah yang sempurna, yang tanpa salah itu, dan kita tidak mengerti, atau belum bisa mengerti, apa yang terjadi? Sebagian manusia cenderung kemudian menyalahkan Alkitab, menyalahkan Allah yang memberi firman itu, atau menyalahkan penulis Alkitab. Ini jelas sekali sebuah sikap yang arogan, yang sombong, yang meninggikan diri, yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih pintar dari firman Tuhan, cepat menghakimi, cepat menyalahkan. Ini adalah sikap yang keterlaluan, yang menyombongkan diri dan menghina Allah, merendahkan Allah, dan menghina kebenaran firman Tuhan yang tanpa salah itu. Jangan kita memiliki sikap yang sedemikian. Kita harus sadar dan terus berdoa dan berjaga-jaga dan belajar rendah hati. Semakin belajar, semakin rendah hati, semakin beriman, semakin merasa kecil. Seperti perkataan Yohanes Pembaptis, dia atau Tuhan atau Mesias itu harus bertambah besar, aku yang harus semakin kecil. Biarlah hidup kita yang sementara ini menjadi hidup yang setia beriman sampai pada akhirnya, dan setia menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk bisa membimbing mereka yang tersesat dan disesatkan, dibawa kembali kepada Tuhan dan kepada kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Tolonglah kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mendengar doa kami, sebab kami meminta semua ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.